bahwa desa ini punya banyak potensi, tetapi punya banyak masalah, dan inilah potensial riset kami di sini untuk membantu, paling tidak membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di desa. Luar biasa sekali cita-citanya Mas Menteri ini, dan kita harus support, harus dukung. Kita bisa apa, kita bidangnya apa, yuk kita lakukan di arah sana supaya desa ini berubah gitu. Jadi yang merasakan MBKM ini bukan hanya kampus, bukan hanya sekolah, tetapi desa juga mengalami impact perubahan dari konsep MBKM. Setelah selesai kuliah kemudian pulang ke desa, ternyata masalah dan potensi itu lebih banyak di desa. Dan sangat disayangkan bahwa anak muda dari desa itu lebih banyak tertarik untuk mengadu nasib di kota. Padahal bagi saya muda adalah kesempatan, muda adalah kekuatan gitu. Dan anak muda yang memang Insan Dikti dimanapun kamu berada, senang sekali hari ini Rani Raj menemani kembali dalam acara podcast Dikti Menyapa. Dan di episode kali ini pembahasan kita sedikit lebih seru karena apa? Karena kita akan membahas terkait salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berkaitan dengan desa. Namun sebelumnya saya izin terlebih dahulu untuk melepas masker. Dan pastinya acara ini telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena tentunya kru dan juga narasumber telah melakukan tes swab antigen dan juga telah dinyatakan negatif dari COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan inovasi program yang dicanangkan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu Pak Nadiem Makarim atau yang mungkin biasa kita sapa sebagai Mas Menteri ya. Dan tujuan dari program ini sendiri adalah bagaimana menciptakan tentunya lulusan-lulusan sarjana yang memang kompetitif, inovatif dan juga kreatif, dan tentunya dapat bersaing dengan secara global di era revolusi industri 4.0 ini. Dan pastinya hal-hal utama yang memang ingin diasah dari program ini adalah bagaimana dapat mengasah soft skill dan juga hard skill dari mahasiswa kita untuk dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Nah, di episode kali ini kita sangat spesial karena kita akan membahas salah satu program yang memang menjadi program dari MBKM, yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Oleh karena itu, kita di sini sudah kehadiran para praktisi, akademisi dan juga organisator dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama di sini ada Mbak Yoma Hatimah. Ya. Halo Mbak Yoma. Halo Mbak Rani. Sehat ya Mbak ya? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Mbak Yoma ini adalah saat ini sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang ya? Iya betul. Domisilinya di mana Mbak Yoma? Di Kota Serang. Di Kota Serang ya saat ini ya. Dan juga Mbak Yoma ini aktif sebagai aktivis pendidikan di masyarakat dan juga menjadi peneliti juga, melaksanakan pengabdian juga ya di masyarakat, luar biasa sekali. Dan saat ini juga Mbak Yoma sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa sekali, memang semangat untuk menjadi insan pendidikannya memang luar biasa tinggi ya. Dan ini nggak kalah bagus juga nih Mbak Yoma, katanya tadi kita udah sharing-sharing juga ya, punya homeschooling yang memang bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi dan juga literasi digital di Banten ya pastinya ya. Dan yang kedua kita juga kehadiran Iqbal Fadrullah. Iqbal ini adalah alumni dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang luar biasa sekali, memang aktif di komunitas pedesaan yaitu Yayasan Antara Cipta Karsa. Iqbal ini adalah founder dari Yayasan Antara Cipta Karsa dan juga merupakan alumni dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ilmu Pemerintahan. Betul ya Iqbal ya? betul ya. Oke, luar biasa sekali. Gimana kabarnya Mas Iqbal sekarang? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih sekarang? Masih bersama anak-anak komunitas di desa, membangun literasi lah sama anak-anak. Oke, jadi memang fokusnya sekarang membangun literasi untuk anak-anak ya. Dan kesetaraan pendidikan juga. Kesetaraan pendidikan, oke. Kalau boleh tahu nih Yayasan Antara Cipta Karsa ini memang fokusnya ke literasi untuk anak-anak atau ada fokus lain nih untuk di desa? Ke pendidikan. Memang ke pendidikan ya? Selain itu juga kita buat lembaga riset lah kecil-kecilan dalam ruang lingkup desa. Karena banyak potensi di desa yang masih belum tergali, kemudian banyak hal yang harus diangkat dari desa. Itu menjadi salah satu latar belakang kenapa kita ada gitu. Oke, jadi memang Mas Iqbal ini melihat bahwa banyak sekali potensi di desa yang bisa dikembangkan ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ini Mas Iqbal, luar biasa sekali tujuannya ya. Oke, mungkin kalau tadi aku udah kenalin sekilas nih ya Mbak Yoma dan juga Mas Iqbal mungkin panggilnya ya. Boleh mungkin kenalan secara langsung nih ke teman-teman yang bergabung di sini, ke teman-teman Insan Dikti yang bergabung dan menonton tentunya podcast ini. Silakan mungkin dari Mbak Yoma terlebih dahulu kali ya. Ya, terima kasih Mbak Rani. Tadi secara
Sepintas Mbak Rani sudah memaparkan background ya, bahwa saya sebetulnya dari Banten, asli itu tinggal di ujung Banten ya Mbak. Ujung Banten ya? Pandeglang Selatan. Pandeglang Selatan, Betul, Pandeglang Banten yang itu memang desa. Gitu. Di sana saya mengalami langsung bagaimana masa kecil saya di desa. Walaupun hari ini alhamdulillah saya menggeliat di kota, berkesempatan dulu diterima S1 di Untirta, kemudian berkesempatan S2 di Jakarta, kemudian kembali lagi ke Banten, dan alhamdulillah memandatkan diri untuk membangun Banten dengan apa yang saya bisa mungkin ya. Dengan bekal yang sudah didapatkan ya Mbak Yoma. Mudah-mudahan dan terus kemudian hari ini alhamdulillah sedang di Kota Serang, aktif menjadi akademisi dan mengajar di Untirta, kemudian punya lembaga homeschooling yang arahnya ingin membantu menjadi fasilitas capaian anak-anak memiliki keterampilan dasar literasi gitu, dengan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Rani, bagaimana Mas Menteri dengan konsepnya MBKM, moga-moga kehadiran homeschooling ini bisa membantu juga untuk masyarakat di sana nanti akan mengarah perjalanannya ke desa-desa gitu. Kemudian alhamdulillah pernah dulu diberikan amanat kesempatan untuk melakukan pendampingan di masyarakat desa di wilayah Kalimantan, dulu di Sulawesi, bagaimana kita menjadi pendamping di sana untuk memberikan edukasi dan semangat agar mereka terstimulus untuk mengembangkan potensi desanya, arahnya pada kesejahteraan masyarakat desa. Dan ini menarik bagi saya, ada pengalaman yang pernah saya peroleh pada saat diberikan tugas oleh Kemendes pada saat itu. Kemudian saya sekarang menjadi aktivis pendidikan, peneliti juga, praktisi lah ibaratnya, praktisi pendidikan. Ketika muncul wacana gagasan tentang MBKM, saya pikir ini sesuatu yang saya harus mulai bergerak untuk mencapai realisasi terwujudnya MBKM, moga-moga. Oke, luar biasa sekali ya semangat Mbak Yoma ini akan pendidikan, bisa kita lihat dari aktivitasnya sehari-hari, bahkan pengalaman yang luar biasa ya. Ini menarik sekali nih Mbak Yoma. Jadi Mbak Yoma pernah keliling di pedesaan di daerah? Di waktu itu di Sambas, perbatasan, tepat perbatasan Malaysia dengan Indonesia, kemudian di daerah Pontianaknya sendiri, kemudian di daerah Singkawang. Kita lihat-lihat dulu awalnya, pertama datang ke sana lihat-lihat kondisi masyarakat desa di sana. Kemudian karena saya waktu itu masih mahasiswa pasca di UNJ, sambil ambil data-data buat penelitian ya gitu. Barangkali ada ide, ada desa ini kan menarik, salah satu objek yang punya banyak potensi, tetapi menjadi objek yang punya banyak masalah. Nah, ini potensi banget untuk riset gitu lah Mbak. Jadi menjadi hal yang potensial ya untuk dijadikan riset gitu, ya. Betul-betul. Riset gitu. Apalagi kaitannya dengan MBKM. Kalau tadi Iqbal punya komunitas penggerak di desa, bagaimana ingin mengangkat potensi desa, betul saya setuju yang disampaikan oleh Iqbal bahwa desa ini punya banyak potensi, tetapi punya banyak masalah, dan inilah potensi riset kami di sini untuk membantu, paling tidak membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di desa, bahwa sebetulnya mereka itu ternyata membutuhkan kita Mbak, betul. Membutuhkan mencari anak muda, merahnya ya, antara potensi dan masalah ini dan masalah, sehingga nanti ada beberapa program-program yang ada di dalam MBKM, misalkan ada 8 program yang salah satunya membangun desa. Nah, mudah-mudahan ini bisa relate gitu ke arah apa yang sedang dilakukan Iqbal, apa yang sedang dilakukan oleh saya. Ayo kita bersama-sama melakukan sesuatu gitu. Mereka itu menunggu kita untuk berbuat sesuatu supaya desanya terbangun. Kita punya keinginan capaian-capaian kompetensi gitu seperti yang ada pada MBKM, anak-anak supaya menguasai keterampilan literasi, baik literasi digital ataupun literasi numerasi gitu. Luar biasa sekali cita-citanya Mas Menteri ini, dan kita harus support, harus dukung. Kita bisa apa, kita bidangnya apa, yuk kita lakukan di arah sana supaya desa ini berubah gitu. Jadi yang merasakan MBKM ini bukan hanya kampus, bukan hanya sekolah, tetapi desa juga mengalami impact perubahan dari konsep MBKM. Dan itu memang Menteri menjadi tujuan secara harfiah ya, memang membangun desa dan
Memang itu tercantum secara jelas, secara harfiah ada di dalam program MBKM. Betul. Jadi betul-betul harus support. Paling tidak mahasiswa misalkan kan ada mahasiswa yang melaksanakan program KKM tuh ada berapa SKS kan yang nanti dikonversi kepada kebutuhan KKM. Disitulah nanti kita mulai masuk memberikan edukasi. Yuk kita sama-sama membangun desa, sehingga bukan hanya sekedar realisasi SKS bagi anak-anak ya, tetapi bersama-sama juga mencapai tujuan yang dan memberikan sama. Dampak yang nyata ya tentunya. Dampak yang nyata terhadap kebutuhan desa. Betul. Luar biasa sekali ya Mbak Yoma ya. Kalau Iqbal mungkin aku pengen tahu lebih dalam lagi nih tentang aktivitas dan kegiatan Iqbal sehari-hari nih. Oke, jadi gini Mbak, sebenarnya saya kan anak desa. Anak desa kemudian ditakdirkan untuk berkuliah mengenyam pendidikan tinggi lah di kota gitu kan. Setelah selesai kuliah kemudian pulang ke desa, ternyata masalah dan potensi itu lebih banyak di desa. Gitu kan. Sangat disayangkan bahwa anak muda dari desa itu lebih banyak tertarik untuk mengadu nasib di kota. Betul. Padahal bagi saya muda adalah kesempatan, muda adalah kekuatan gitu. Dan anak muda yang memang harus luar biasa ya. Anak muda harus berani pulang ke desa. Anak desa harus balik lagi ke desa. Gitu. Betul. Karena jujur desa, saya bilang kita kemarau inisiator gitu di desa. Seperti potensi-potensi yang ada desa itu masih banyak yang tidak tergali. Sangat banyak sekali. Sangat banyak yang tidak tergali. Kalau kita lihat seperti misalkan BUMDes, dia belum menjalankan atau belum menggali potensi desa gitu, belum berorientasi pada potensi desa. Itulah yang menjadi kenapa kata saya tadi bilang pemuda harus pulang ke desa, mahasiswa harus ada di desa gitu. Harus beraktivitas di desa, mahasiswa harus melakukan pengabdian di desa, tidak hanya seremonial 1 atau 2 bulan, tapi memang harus membuat perubahan di desa itu sendiri, karena seperti halnya literasi itu masih sangat jauh dari harapan. Ya. Betul. Jadi ini jadi latar belakang kenapa Iqbal kembali ke desa ya, dengan bekal yang ada untuk mendirikan kelompok penggerak di desa ya. Nah, ngomong-ngomong nih, ini menarik sekali nih, karena kalau bisa dilihat dari latar belakangnya Mbak Yoma, terus juga Mas Iqbal juga ini merupakan akademisi ya, karena memang latar belakangnya pendidikan tinggi juga, terus juga aktivis juga, dan memang dua-duanya nih punya semangat yang sama untuk membangun desa ya. Aku penasaran gimana perasaannya atau mungkin tanggapan dari Mbak Yoma dan juga Iqbal ketika program MBKM ini diluncurkan, dan ada memang di sana memang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini intinya adalah hak belajar 3 semester di luar program studi ya. Dan kalau kita lihat dari program-programnya sendiri, ini ada 8 program yang mana diantaranya ada membangun desa. Memang ada terstate, memang tertuliskan secara harfiah di sana membangun desa, kuliah kerja nyata tematik, dan juga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Gimana kira-kira komentar dari Mbak Yoma dan juga Mas Iqbal nih ketika program ini dikeluarkan? Mungkin Mbak Yoma dulu kali ini, kayaknya udah semangat sekali mau jawab nih. Mbak Yoma atau Mas Iqbal dulu? Boleh deh. Oke. Mbak Yoma dulu. Ketika MBKM muncul, kemudian dengan situasi desa, apa yang paling menarik mungkin ya kira-kira? Terlebih mahasiswa harus memiliki kewajiban beberapa SKS ya yang harus dia lakukan untuk masuk konversi ke MBKM kira-kira gitu. Nah ini menarik Mbak Rani gitu, karena tidak semua jurusan di perguruan tinggi itu jurusannya tentang desa. Tidak semua jurusan di pendidikan tinggi tentang satu bidang, tentang multidisiplin. Tetapi yang kita tahu kan kita difokuskan pada masing-masing bidang disiplin ilmu. Yang pendidikan fokus pada pendidikan, yang ekonomi fokus pada ekonomi, gitu, hukum fokus pada hukum. Nah, dengan kehadiran MBKM, anak-anak ekonomi, orang-orang bidang ekonomi, orang-orang bidang hukum bisa menyentuh ke segala aspek di luar bidangnya, termasuk kedesaan yang saya maksud gitu. Ini yang paling menarik yang ketika saya lihat launching gitu tentang MBKM. Kalau kita hari ini diskusi bagaimana kita punya misi bersama membangun desa, nah maka setiap anak atau mahasiswa yang kuliah di bidang tertentu punya kesempatan yang sama dalam membangun desa, dan itu masuk ke dalam sistem konversi SKS. Nah berarti kita bersama-sama bisa melakukan ini sebetulnya gitu. Baik, misalkan contoh saya kan basically pendidikan dasar PGSD.
Sebetulnya kalau berbicara bidang ilmu enggak ada kaitannya dengan desa, ya kan? Tetapi kebetulan saya pernah menjadi praktisi di desa walaupun tidak lama, dan kemudian ada MBKM. Oh iya, saya harus bergerak juga ke desa gitu. Paling walaupun bukan mahasiswa, tetapi dosen yang melakukan MBKM, kira-kira kan begitu. Pengabdian, ada bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan desa walaupun bukan basic bidang ahli saya gitu. Karena memang masyarakat betul membutuhkan ini, orang pendidikan butuh orang akuntansi, orang desa butuh orang kota, orang kota butuh orang desa. Jadi dibulak-balik semuanya aspek itu kan keterhubungan. Kalau kita misalkan selalu terjebak pada konsep disiplin ilmu yang masing-masing masing-masing multidisiplin ilmu gitu kan, itu kan cara manusia memisahkan pola-pola ilmu pengetahuan. Tetapi kan pada prakteknya, pada pelaksanaan kehidupan sehari-hari ternyata semuanya saling ketergantungan dan saling bersentuhan. Maka walaupun saya bidang ahli pendidikan dasar, saya tidak boleh dibatasi kalau saya ingin membangun desa gitu. Maka riset-riset saya nanti mengarah ke sana. Itu yang paling menarik yang saya lihat. Jadi konsep pengotak-kotakan ilmu pengetahuan ini menjadi agak lebur sedikit gitu lah. Sedikit dan agak memberikan keluasan ya, keleluasan bagi bidang lain. Betul sekali, luar biasa sekali Mbak Yoma. Kalau dari Iqbal sendiri gimana nih? Ya, MBKM sejatinya bagi kami mungkin yang bergerak di desa ini jadi sebuah berkah lah gitu. Kami bersyukur banget gitu karena ini menjadi sebuah solusi di mana mahasiswa memang harus turun ke desa tidak hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan, tapi beberapa bulan, karena banyak sekali persoalan. Salah satunya adalah literasi. Sejauh ini kan mahasiswa turun ke desa itu mereka KKM ya, kuliah kerja mahasiswa itu samanya 1-2 bulan, rata-rata 1-2 bulan mereka mengajar misalkan ke sekolah-sekolah. It's okay, itu tidak masalah, itu bagus. Tapi ketika mereka pulang lagi ke kampus, pulang lagi ke kota, masyarakat tidak ada inventarisir apa-apa dari mahasiswa atau dari dosen. Jadi harapannya ketika ada MBKM ini, kemudian kampus turun, mahasiswa turun, dosen turun, itu bisa lebih sinergis antara masyarakat desa dengan mahasiswa misalkan atau dengan dosen untuk membangun minimal literasi, minimal memberikan akses untuk literasi buat taman baca misalkan. Karena di desa itu sangat terbatas sekali. Waktu tahun 2019 saya bersama 9 orang teman-teman saya itu bangun taman baca dan kita swadaya. Karena tidak ada di desa itu tidak ada perpustakaan taman gitu. Baca seperti itu ya. Taman baca seperti itu. Oke, jadi memang kalau dari Iqbal sendiri nih, terutama Iqbal kalau nggak salah kita satu angkatan ya Iqbal ya, sama-sama angkatan 2015 memang belum lama jadi mahasiswa, merasakan betul ya bagaimana waktu dulu KKN kita 1-2 bulan ya Iqbal ya. 1-2 bulan betul. Dan mau memberikan dampak pun bingung karena baru 1-2 bulan ya, kita belum ngerti apa-apa juga biasanya. Cuma karena sekarang dibuka kesempatan seluas-luasnya 3 semester nih kita untuk beraktivitas di luar program studi ya. Dan ini mungkin Mbak Rani, tadi saya mendengar sedikit dari Iqbal, bagaimana BUMDes misalkan belum berorientasi pada kebutuhan potensi desa. Betul. Nah, harapan saya moga-moga MBKM ini bisa menjadi media penghubung kita. MBKM punya tujuan, MBKM punya cita-cita, Mas Menteri punya keinginan. Nah, kemudian di desa ada program, ada BUMDesnya, di desa kemudian ada potensinya. Nah, bisa tidak misalkan program-program di BUMDes itu ya nanti ke depan itu harus dianalisis berangkat dari kebutuhan sehingga ini bisa menjadi program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada tadi misalkan yang kita sedang diskusikan kebutuhan literasi digital nih gitu ya kan, kebutuhan keterampilan berliterasi gitu ya. Ini kan penting sekali literasi, bahkan dalam agama Islam misalkan ilmu pengetahuan pertama itu kan datangnya melalui ikro kan, ikro itu kan baca. Betul. Jadi kalau bahasa Arabnya ikro, kalau bahasa Eropanya, bahasa Inggrisnya literasi, kalau bahasa Indonesianya baca. Nah berarti kan betapa pentingnya kita memahami atau menyadari tentang kemampuan kompetensi keterampilan berliterasi. Nah kalau di desa ini tidak disentuh, tentu akan menjadi
kira-kira hambatan lah untuk pada nilai-nilai lain, misalkan nilai-nilai kesejahteraan gitu. Jadi berangkatnya dari literasi dulu memang. Jadi pemahaman literasinya yang mendalam, yang penuh, dan BUMDes atau tokoh desa gitu ya, sektor-sektor desa harus memahami ini bersama. Nah kalau ini tidak disadari bersama, desa akan selamanya seperti yang terjadi sekarang gitu. Artinya betul, ya. Sayang sekali gitu, banyak potensi-potensi ya. Kalau kita tidak membangun dari ranah pendidikan, dari tujuan MBKM ini yang nggak sampai ke desa, dan selamanya potensi itu akan dibiarkan gitu. Sayang sekali. Gitu. Kita akan membahas BUMDes nanti setelah ini ya lebih mendalam, karena aku juga banyak sekali yang mau aku tanyakan. Tapi menarik dari ceritanya Mbak Yoma terkait dengan keliling desa-desa di Kalimantan ya. Itu boleh diceritakan nggak sih Mbak Yoma bagaimana kondisi di sana, terutama terkait dengan literasi dan numerasi juga ya. Apalagi literasi digital yang memang sekarang sudah digawang-gawangkan di mana-mana gitu ya. Satu hal sebetulnya Mbak yang ingin saya ungkapkan pulang dari sana, saya sedih. Gimana tuh Mbak Yoma? Sedih ya tadi itu. Kalau boleh bilang ya, oh ternyata mereka membutuhkan kita. Mereka itu menunggu kita melakukan sesuatu, bergerak untuk perubahan mereka gitu. Kita hari ini berbicara MBKM, kita hari ini berbicara keterampilan literasi, bahkan sudah ke era literasi digital dan numerasi. Di sana untuk berbicara literasinya saja itu aku kalau bahasa ya pesimis kali, cuman kita nggak boleh bilang pesimis ya, kita harus optimis gitu. Apalagi nanti ya harus ketemu dengan dunia revolusi industri 4.0 yang semua serba digital. Mereka bisa nggak gitu dengan paling tidak gini, untuk mereka menguasai keterampilan literasi, misalkan mereka harus punya buku, betul. Harus punya perpustakaan. Perpustakaan di sana itu bereotan gitu kan, raknya kotor gitu, buku-bukunya kena rayap gitu. Itu saya melihat di daerah saya lupa kecamatannya ya, karena nggak semua kecamatan, memang hanya beberapa yang dilewati aja. Di Sambas misalkan mereka harus berjalan kaki cukup jauh untuk ke sekolah, jalannya itu luar biasa, sampai mobil yang saya naiki kan, kalau anak-anak sekolah itu pada jalan kaki beriringan. Kalau saya dengan tim waktu itu naik mobil gitu, terusan jalannya rusak banget gitu ya ampun gitu. Nah itu fasilitas juga mendukung ya, tentu dari segi infrastruktur ya gitu. Kemudian pas nyampe sekolah ya mereka datang, ada kondisi sekolah yang atap-atap sekolahnya pada rusak misalkan gitu. Artinya gini, nah untuk menguasai keterampilan literasi sebetulnya ada banyak supporting yang harus kita lakukan atau kita berikan kepada mereka gitu. Apalagi nanti keterampilan di desa digital, internetnya, laptopnya gitu ya, teknologinya segala macam. Nah berarti PR kita banyak banget nih, kita mulai dari mana gitu. Itu sih yang paling saya ingat ketika saya pernah berkunjung ke sana. Tetapi tidak melulu sih saya ketemu dengan SD yang demikian, sekolah dasar yang demikian. Ada beberapa juga sekolah dasar yang cukup representatif gitu. Artinya ini kabar baik ketika saya melihat itu. Tapi itu sudah mengarah ke arah kota yang enggak terlalu hutan gitu ya. Mungkin arah kota. Kalau untuk hutan ke sana memang agak perlu sekali sentuhan-sentuhan perhatian di sana. Terus yang unik itu kalau mau ke sekolah kan naik perahu ya. Jadi kalau di sana kan semuanya akomodasinya ini ya perahu ya, kapal gitu. Kapal perahu kecil, perahu kayu gitu ya. Saya naik sampan gitu, untuk nyampe ke sekolah itu saya naik sampan gitu. Unik-unik gitu ya gitu. Sebetulnya ini kekayaan daerah sih menurut saya, kearifan lokal ya, betul. Tinggal bagaimana kita mengelola ini supaya mereka lebih terfasilitasi. Dan yang lebih unik lagi, karena saya orang Pandeglang, Banten, sebetulnya kondisi di sana nggak jauh lebih beda dengan yang di Banten. Padahal Banten samping Jakarta lah ya Mbak gitu. Aku nggak terlalu kaget sebetulnya ketika mungkin kalau aku besar di Jakarta, aku proses di Jakarta, kemudian aku Kalimantan, aku kaget banget gitu ya. Kalau Kalimantan, di Sulawesi waktu itu aku kaget banget. Tapi karena aku besarnya di Banten, di ujung Pandeglang, hampir sama kondisinya dengan yang di sana, jadi nggak terlalu kaget juga. Artinya ya sampai hari ini masih begitu gitu. Jadi PR-nya banyak. Secara garis besar bisa kita lihat bahwa memang masih ada
gap yang cukup besar betul, ya antara fasilitas pendidikan di kota-kota besar gitu. Bahkan di antara daerah yang sama gitu di perkotaannya dengan daerah pinggirannya juga sudah terlihat gap yang cukup besar ya. Semoga ini menjadi perhatian juga untuk pemerintah dan juga tentunya kita nih dengan program MBKM bisa memfasilitasi dan tentunya punya tujuan ke sana ya. Amin. Oke, luar biasa sekali Mbak Yoma. Nah, ngomongin BUMDes atau badan usaha milik desa tadi menarik sekali, sudah disentil sedikit sama Iqbal ya. Ini Iqbal kan bersentuhan langsung ya dengan kelompok penggerak di desa. Itu gimana sih kondisi BUMDes sekarang kalau di desa Iqbal sendiri ya? Ya, mayoritas BUMDes berjalan memang tidak berorientasi pada potensi desa. Itu sebenarnya yang jadi masalah karena kita tahu bahwa BUMDes kan dia badan usaha. Yang namanya usaha kan pasti ada turun naik, rugi atau untuk. Nah, sebenarnya jika digali berdasarkan berdasarkan potensi desa, potensi untuk kerugiannya sangat rendah. Karena potensinya ada gitu dan tidak memerlukan modal yang cukup besar. Gitu. Tapi kebanyakan BUMDes di Provinsi Banten itu bukan berdasarkan potensi desa. Itu satu. Kemudian kedua juga dari pengurus-pengurus BUMDes, mohon maaf, mereka juga tidak melakukan perencanaan untuk membuka sektor usaha. Jadi sektor usaha yang dibuka bukan berdasarkan sederhananya analisis SWOT misalkan atau analisis pasar, tidak berdasarkan itu. Seperti misalkan ada yang BUMDes yang dia usahanya sewa awning misalkan atau tenda untuk pernikahan, itu bagus, cuman bukan potensi desanya betul. Bukan jadi potensi, tidak mengembangkan potensi karena substansinya kan BUMDes ini untuk kemandirian ekonomi desa. Tapi jika bukan berdasarkan atas potensi atau peluang pasar, itu susah untuk mencapai substansi itu. Oke, ini ada salah satu program yang sebenarnya menarik ya, ada studi atau proyek independen yang memang sebenarnya mungkin bisa diarahkan ke sana ya Iqbal ya. Kalau misalnya mungkin mahasiswa mau mencoba untuk melakukan studi gitu ya, penelitian seperti yang dilakukan Mbak Yoma gitu ya, bagaimana untuk mengembangkan BUMDes di pedesaan gitu ya, menggali potensi yang ada di potensi ekonomi tentunya untuk mengembangkan ekonomi. Ini bisa jadi salah satu jalan ya dari MBKM ini. Kalau dari Mbak Yoma sendiri bagaimana melihatnya? Apakah desa ini sebenarnya kalau dari segi penelitian menjadi hal yang menarik gitu ya? Betul. Mungkin buat teman-teman yang menonton di sini yang tadinya nggak pernah kebayang mau meneliti di desa gitu. Betul. Jadi ternyata karena melihat kondisi tadi, alasan-alasan tadi, nah semakin banyak masalah kan gitu kalau dasar penelitiannya, semakin banyak masalah, semakin banyak yang harus diteliti. Karena rumusan masalah dulu ya. Masalah dulu kan, jangan judul dulu ya. Masalah dulu. Nah berarti kalau melihat ini desa termasuk salah satu objek penelitian yang harus diteliti kan begitu. Saya ingin ke depan nanti moga-moga saya bisa lebih concern mungkin arah penelitian yang kaitannya ini. Nah justru saya bersyukur nih dengan adanya MBKM, ternyata nanti penelitian saya bisa diterima di bidang saya Mbak. Walaupun saya bidang PGSD, saya bisa meneliti di desa dan bisa diterima dalam konsep MBKM kan begitu. Kalau nggak ada MBKM saya nggak bisa meneliti di desa. Tidak dikonversi ya? Tidak dikonversi. Nah ngomong-ngomong konversi ini kan menarik karena Mbak Yoma juga sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bagaimana sih penyerapan program MBKM ini di kampus ya? Terutama terkait dengan konversi ini ya, dari segi manajemen universitasnya mungkin atau dari segi mahasiswanya sendiri, itu bagaimana nih? Ya, kalau di Untirta hari ini saya melihat dari pertama memang Pak Menteri mengeluarkan program MBKM, Untirta tentu saya melihat menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Itu terlihat sampai sekarang masih konsisten dan masif. Bagaimana dosen-dosen diberikan BIMTEK, workshop untuk atau seminar-seminar yang berkaitan untuk memahami MBKM ini gitu. Terutama jurusan ya, pihak pelaksana gitu. Betul. Jurusan kan pihak pelaksana program sebetulnya. Kalau Pak Menteri mentransfer ke universitas mentransfer lagi ke jurusan dan jurusan sebagai pelaksana. Walaupun kadang-kadang terus terang saya terutama sebagai fungsional, sebagai pelaksana yang kadang ada ketemu bingungnya karena bukan kita selama ini PGSD banget, tiba-tiba harus ketemu yang dunia-dunia lain kan gitu, yang bukan bidang gitu. Alhamdulillah Untirta sampai sejauh ini masih aktif dan masif. Ini pun saya sebetulnya hari ini harusnya masuk kelas saya kebetulan jadi pembimbing pendamping PLP PPLK dan itu mahasiswanya ada mahasiswa yang KMP
kampus mengajar perintis ya kalau tidak salah. KMP, ada KMP angkatan 1, KMP angkatan 2. Jadi mereka yang sudah KMP, mereka tidak mengikuti lagi PLP. Jadi ada 60 mahasiswa yang saya bimbing. Nah, 32 di antaranya itu sudah KMP, sisanya belum. Nah, jadi yang sudah KMP mereka nggak ikut PLP lagi karena sudah dikonversikan. Atau mungkin misalkan nih Iqbal sudah lulus ya, atau mahasiswa saya misalkan penelitian gitu di desa, itu sifatnya bisa dikonversi berdasarkan kebutuhan SKS. Alhamdulillah Untirta sudah melakukan itu. Mbak Yoma, kalau respon dari mahasiswa sendiri bagaimana nih? Luar biasa antusias Mbak, alhamdulillah. Karena mungkin mereka punya, kalau anak-anak sekarang kan rasa kekepoannya tinggi ya. Mungkin termasuk mereka selama ini terkungkung di bidangnya, ketika ada MBKM menariklah untuk keluar bidang yang lain. Kemarin yang KMP juga mendaftar budak itu banyak gitu. Terusan yang mau ikut penelitian dengan dosen juga banyak gitu. Yang ikut mau pengabdian di luar bidang juga banyak. Nah, ini berarti menandakan MBKM ini disambut oleh mahasiswa dengan baik alhamdulillah. Moga-moga di tempat lain juga begitu. Oke. Nah, Iqbal, kita kan generasi yang sebenarnya sayang banget ya gak kebagian MBKM ya. Di desanya ya. Di desa. Gimana nih tapi Iqbal waktu jadi mahasiswa ngerasain kan? Iqbal KKN waktu itu? KKM ya. KKN berapa lama? 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Gimana nih kira-kira pendapat Iqbal dari yang cuma 1 bulan terus tiba-tiba dibolehin 3 semester kita beraktivitas di luar gitu? Ya, tentu ketika dibolehkan 3 semester itu saya sih melihat itu adalah peluang bersama dan mudah-mudahan manfaatnya tidak hanya untuk mahasiswa saja tapi memang untuk masyarakat desa gitu, karena sudah saatnya memang desa menjadi ujung tombak perekonomian. Betul. Kemudian memang menjadi subjek dan objek daripada pembangunan gitu. Memang mahasiswa kampus ya memang harus turun ke desa, karena kalau cuma 1 bulan saja tidak akan menumbuhkan, tidak akan berdampak apa-apa. Dan bagi mahasiswa pun kalau cuma 1 bulan saja itu tidak akan memancing untuk berinovasi di desa. Tapi kalau lebih lanjut potensi juga tapi kalau misalkan 3 semester secara tidak langsung mahasiswa akan mencoba belajar atau mengamati, dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Paling ini PR-nya Mbak Rani mungkin tidak hanya lewat KKM berarti ya gitu kan, banyak karena sekali. Berarti ada banyak unsur nanti yang bisa menyentuh desa kan begitu. Betul. Kalau saya lihat kan di kurikulum ini nanti kan fokusnya concernnya di KKM ya. Nah gini, saya masih bingung, selain KKM ada nggak mata kuliah yang bersentuhan dengan desa misalkan semua bidang gitu ya, bisa masuk ke wilayah MKDU gitu, mata kuliah dasar umum gitu yang wajib misalkan. Ada sih sebetulnya kewirausahaan ya, tapi belum spesifik ke desanya. Wirausaha boleh di kota, boleh di desa kan gitu. Nah mungkin di MBKM bisa terjadi ada mata kuliah MKDU yang sifatnya misalkan spesifik tentang membangun desa, entah judul MK-nya apa gitu, tetapi spesifik tentang membangun desa, sehingga tugas MBKM di desa, nah tidak hanya dibebankan pada KKN, tetapi ada mata kuliah lain yang memfasilitasi itu. Karena tadi benar kata Iqbal, hanya 1 bulan, kadang-kadang cuma ngajar ya anak-anak gitu ya. Ya kalau 1 bulan itu cukup efektif, nah berarti ada impact dari program MBKM untuk desa. Tetapi pertanyaannya efektif atau tidak kan itu perlu diteliti lagi, perlu dievaluasi lagi. Nah paling tidak ada MKDU misalkan yang bersentuhan dengan desa, ini kan menarik karena memang desa yang punya banyak potensi, pemerintah harus sangat melirik desa. Kira-kira begitu kali ya. Ini aku penasaran karena tadi banyak sekali kata-kata potensi desa tuh banyak sekali. Aku pengen tahu dong kira-kira apa aja. Mungkin Iqbal boleh. Benar. Apa sih kira-kira potensi yang ada di mungkin desa Iqbal di Banten gitu ya? Yang selama ini nggak kelihatan gitu, pemerintah kurang gitu, atau mungkin mahasiswa kurang menarik, kurang tertarik gitu. Ya, potensi desa salah satunya adalah bidang pariwisata. Itu apalagi kalau di Banten ya, daerah-daerah pesisir seperti ya katakanlah Ujung Kulon misalkan di Pantai Carita, kemudian di Sawarna, di Pantai Binuangan. Itu potensi-potensi desa dan itu belum tersentuh oleh BUMDes. Sedikit sekali yang BUMDes yang memang dia concern di bidang pariwisata. Itu sangat disayangkan. Kemudian juga kerajinan-kerajinan. Masyarakat punya kerajinan-kerajinan tangan khas desa gitu, tapi itu tidak tersentuh oleh BUMDes. Harusnya kan pemerintah desa melalui BUMDes itu minimal menyalurkan hasil kreasi masyarakat itu. Tapi sampai saat ini untuk di Banten sendiri itu masih kurang daripada 10% BUMDes yang bergerak ke situ.
Ada memang BUMDes yang dia sektor usahanya adalah memasarkan kerajinan-kerajinan produksi rumahan dari masyarakat, tapi itu sangat sedikit sekali ya. Sangat sedikit sekali. Oke, dan memang jadinya karena sedikit belum terekspos gitu ya. Padahal mungkin banyak sekali, apalagi Banten memang pariwisatanya bagus sekali, keindahan alamnya ya. Jangan sampai ini menjadi dikuasai oleh pihak lain dan bukan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal gitu ya. Iya, betul. Kalau Mbak Yoma gimana nih? Potensi apa sih yang kata Mbak Yoma tuh aduh ini bagus banget nih buat penelitian gitu ya? Iya, berbicara potensi desa yang Mbak Rani itu memang banyak sekali gitu ya. Kalau secara umum mungkin kita mengenal tadi Iqbal bilang dari potensi pariwisata, dari pariwisata kan bisa berkembang lagi jadi bentuk-bentuknya ya? Apa betul. Gitu ya, jenis-jenisnya apa itu diturunkannya banyak lagi, kelautan, kemudian pertanian gitu. Dan Banten salah satu wilayah yang punya itu semua. Punya segalanya ya, betul. Punya pariwisata, kelautan. Cuman sayangnya Mbak didiemin gitu. Enggak diapa-apain. Sekali tetangga. Iya. Aku juga greget, aku bisa apa ya gitu. Aku juga bingung. Tapi satu hal yang saya juga bagi saya menarik, saya punya pengalaman yang unik. Waktu itu ceritanya saya mendaftar di salah satu program beasiswa magister di Kemendikbud juga. Kemudian saya wawancara dengan salah satu pewawancara beasiswa tersebut. Kemudian beliau bertanya, kamu mau apa S2 gitu kan. Terus kamu dari Banten mau apa pulang ke Banten gitu kan. Ditanya begitu. Saya jawab ya mahasiswa biasa Mbak, mau membangun Banten, saya bilang. Mau membangun apa? Banten punya potensi apa? Sempat ditanya. Saya bilang Banten punya kekayaan laut yang melimpah, apa pertanian begini-gini harus dikembangkan. Oke gitu. Sekarang apa yang harus kita lakukan dalam membangun potensi itu semua? Nah, akhirnya ngobrol banyak, disepakati membangun wilayah pertanian dalam peternakan Mbak ceritanya. Jadi alhamdulillah saya merealisasikan hari ini saya punya kambing Mbak. Oke. Jadi gimana di Pandeglang. Aduh ini lucu. Saya punya kambing sekarang alhamdulillah ada jumlah, baru memulai sih Mbak. Baru memulai. Orang kan biasanya malu untuk mengatakan dirinya petani. Tetapi kita mulailah dari anak muda. Saya memberdayakan teman-teman di desa untuk mulai bergerak ke ranah pertanian sehingga nanti orang tidak malu mengatakan bahwa saya peternak kambing, bahwa saya pelaku petani gitu ya. Petani betul. Kemudian pelaku pariwisata, kemudian pelaku kelautan, karena sebetulnya itu kekayaan yang sangat kaya raya. Negara lain itu melirik kekayaan kitanya didiemin gitu. Kitanya malah malu gitu ya, kitanya jadi petani, malu, jadi nelayan. Padahal kalau di luar mungkin menjadi suatu kebanggaan, saya petani gitu ya. Nah betul, moga-moga nih MBKM ini memfasilitasi pada potensi-potensi itu yang saya maksud gitu. Misalkan bagaimana membangun potensi di bidang pertanian supaya berasnya itu berkualitas, bisa diterima di daerah lain, kemudian ada garam, yang bisa diterima di daerah lain, kemudian bahkan bisa dijual ke ranah internasional, ke ranah global gitu ya. Orang bisa menerima produk-produk kita. Tinggal bagaimana alatnya, ahlinya, metodenya kan begitu. Kalau nggak disuplai dengan cara dan metode kan potensi desa ya udah didiemin aja Mbak, nggak diapa-apain, stagnan di bawah situ stagnan. Tapi kalau disupport dengan media, tim ahli, teknologi dan lain sebagainya, itu sangat bisa terjadi meningkatkan PAD di kabupaten kan gitu. Setuju. Contoh di Kabupaten Serang PAD-nya tuh kecil sekali, jauh gitu dengan Cilegon. Potensi alamnya luar biasa. Padahal potensi alamnya luar biasa. Nah itu PR banget. Banyak potensi, betul, banyak sekali. Dan kita berharap melalui kampus mengajar itu bisa menjadi solusi. Betul. Banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan oleh insan pendidikan tinggi kita ya. Untuk kemudian melirik dan juga terjun langsung dalam mengembangkan potensi-potensi desa kita ini. Luar biasa sekali sharingnya sama Mbak Yoma dan juga Mas Iqbal, ini kedua aktivis pendidikan dan juga pedesaan yang luar biasa sekali. Aku mau terakhir dengar pesan-pesannya nih mungkin untuk kita semua insan pendidikan tinggi yang nonton di sini. Kira-kira kenapa sih nih kita semua nih pendidikan tinggi, baik dosen, alumni, bahkan mahasiswa harus bersinergi untuk membangun desa gitu. Mungkin pesan-pesannya untuk kita semua di sini. Mbak Yoma dulu mungkin ya. Dulu boleh. Mahasiswa itu punya ilmu, mahasiswa itu punya pengetahuan dan punya gagasan. Mereka muda dan bisa bergerak. Alumni itu punya pengalaman, alumni itu punya
penguasaan diri dalam hal jejaring dan banyak hal. Kemudian masyarakat tentu punya modal yang berangkat dari potensi itu sendiri. Kalau itu digabungkan semua akan menjadi sebuah kemajuan untuk daerah apalagi di Indonesia. Luar biasa sekali ya, singkat padat dan jelas ya. Mbak Yoma, kalau Iqbal gimana nih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang nonton di rumah nih mungkin? Pesan saya bahwa untuk mahasiswa dan juga anak muda jangan takut untuk pulang ke desa. Desa punya segalanya. Muda adalah kekuatan, muda adalah kesempatan. Masya Allah. Muda adalah kekuatan, muda adalah kesempatan. Jangan takut untuk pulang ke desa karena tentunya bekal yang kita dapat ini harusnya bisa kita gunakan untuk membangun potensi desa dan membangun masyarakat kita bersama-sama ya. Amin, ya Luar biasa sekali. Mbak Yoma dan Iqbal, terima kasih banyak loh sudah mau datang ke Dikti Menyapa. Ngobrol-ngobrol, semoga tentunya yang kita sharing ini dapat memberikan motivasi dan juga tentunya insight ya untuk teman-teman di sini, para mahasiswa mungkin yang di pendidikan tinggi, bahwa desa itu ternyata punya potensi yang luar biasa, dan semoga melalui program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa jadi sarana untuk kita para insan pendidikan tinggi membangun desa kita untuk turut membangun negara kita tentunya ya. Oke, terima kasih banyak insan Dikti yang sudah mendengarkan tentunya podcast kita di Dikti Menyapa. Jangan lupa terus saksikan channel YouTube kita di Ditjen Dikti dan juga bisa didengarkan di podcast di Spotify. Sampai jumpa di episode Dikti Menyapa berikutnya. Kampus Merdeka, Indonesia Jaya.